Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan coba membahas soal materi pengukuran dan besaran Fisika kelas 10 part 4. Untuk soal nomor 31, hasil pengukuran ketebalan plat baja dengan menggunakan jangka sorong tampak seperti gambar berikut. Ketebalan plat baja tersebut adalah, nah berarti kita perhatikan dari soal nomor 31 ini. Ya, sebelumnya kita sudah paham ya mengenai cara pertamanya harus kalian apakan dulu untuk ketemu soal mengenai jangka sorong. Yang pertama kita lihat di sini. Nah, lihat angka garis 0. Angka garis 0 ini, nah ternyata kalau dari soal ini nih agak sedikit nyerempet nih. Sekarang sebelum kita masukkan ada SU dan SN-nya, kita cek dulu nih skala utamanya pada garis 0. Garis 0 ini agak mepet nih. Kita cek dulu garis-garis yang lainnya. Ini berarti ini bukan, ini nggak mepet ya. Jadi ini kalau kita lihat dari garis-garis ini, ternyata dia tidak mepet. Angka nolnya pas banget di angka garis ini. Lalu berapa hasil yang nanti akan kalian tulis, maka hasilnya tetap sama. Kamu akan menuliskan angka 6, berarti kita lihat dulu nih garis nolnya kita tarik ke atas. Ya, kalau dia pas berarti pas di situ. Ya, maka kita akan tulis di sini ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, berarti dia akan tepat di angka 4. Maka kamu tulisnya adalah 6,4. Karena dia pas berarti dia tidak ada skala nonius. Berarti tinggal kamu tambahkan saja. Maka nanti tinggal jawabannya adalah 6,40 cm. Nah, ini langsung dapat jawabannya adalah bukan yang D ya, tapi melainkan yang nanti kita perbaiki dulu. Ini jawabannya adalah yang E. Langsung aja, kalau sudah mepet berarti langsung aja itu jawabannya. Oke, nomor 32. Panjang sebuah balok ya diketahui 28258 ya dengan lebarnya adalah 12,40 cm. Luas balok tersebut menggunakan aturan angka penting. Ini nggak sembarangan ya. Berarti yang kamu cek adalah menggunakan aturan angka penting. Ini sistem kalau nggak salah di sini kalau dia mencari luas maka dikalikan ya, karena luas itu adalah panjang dikalikan dengan lebar. Maka sistem perkalian. Nah, cara sistem perkalian dalam angka penting yang pertama adalah 1. Tentukan dulu angka penting masing-masing. Nah, tentukan angka penting atau AP ya. Yang ini kita hitung nih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5 AP. Terus kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4 ngikut juga ya. Berarti di sini ada 4 AP. Kalau kalian sudah menentukan AP-nya masing-masing, baru nanti tinggal kalian kalikan seperti biasa. Berarti di sini kalian kalikan. Berarti 28,258 kita kalikan dengan 12,40. Nah, nanti kalian kalikan dulu seperti biasa. Nah, ini kalau kalian kalikan berarti ada 2,8258 ya dikalikan dengan 12,40. Nah, ini kalau dapatnya itu kalau normalnya adalah 350,3992. Ini normalnya ya. Lalu setelah dikalikan, hasilnya itu kalian harus menentukan dari AP terkecil. Nah, AP terkecil ini berapa? AP ini 5, ini 4. Berarti kita harus merubahnya menjadi 4 angka penting. Caranya gimana? Kita hitung aja, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Maka kita batasnya cuma sampai sini nih. Nah, tapi kita lihat dulu ini angka berapa? Angka 9. Sesuai dengan pembulatan, kalau dia lebih dari 5, maka nanti kita akan menambahkan 1 di sampingnya. Maka ini kita tambahkan 1. Maka nanti kita akan dapat nilainya adalah 350, ini 3 tambahin 1 menjadi 4 cm persegi. Nah, inilah aturan yang berlaku ketika kalian menemukan rumusan angka penting dalam sistem perkalian. Coba kita cek, ini bukan. Dan jadi jawaban yang tepat adalah yang E untuk soal nomor 32. Kita lanjut.
Massa jenis suatu benda mempunyai dimensi. Massa jenis ya. Ingat tadi sebelumnya kalau massa jenis ini lambangnya kayak gini ya. Ini namanya rho. Rho itu dirumuskan dengan massa kita bagi dengan volume. Massa ingat satuannya apa? Satuannya kilogram. Volume meter kubik. Ini nanti kalau kita naikin berarti jadi kilogram meter kubik. Ingat ya, kalau dengan dimensi berarti kalau massa ini dimensinya itu adalah M, ya kan? Kemudian panjang, ya. Di sini adalah L, kemudian kalau waktu berarti dimensinya adalah T. Ini saya beri kurung perawal semua. Nah, berarti kalau dari sini tinggal kita masukin, ya kan? Massa kan kilogram ya, berarti dimensinya adalah M. Kemudian panjang itu adalah M, berarti di sini L-nya adalah pangkat 3. Tapi minus ya, sorry. Ini ada minus ya, karena dia dari bawah naik ke atas berubah tanda. Jadi jawabannya adalah ML min 3. Mana ML min 3? Ini ML min 3 ya, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut. 34. Dari suatu pengukuran diperoleh ya massa benda sebesar 320 gram dan volumenya adalah 25 cm kubik. Massa jenis benda tersebut adalah, nah di sini hati-hati nih, kita menggunakan angka penting atau enggak. Tapi biasanya kalau tidak disebutkan karena satuannya tidak berubah, maka ada kemungkinan dia bisa menggunakan aturan angka penting. Ingat tadi rumusan massa jenis rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, massa dibagi volume. Berarti di sini sistemnya pembagian ya, karena massanya 320 gram dibagi dengan 25 cm kubik. Nah, kalau pembagian caranya itu sama dengan perkalian. Berarti kalian nentuin dulu AP masing-masing. 1 AP masing-masing. Ya. AP masing-masing. Di sini berapa nih? Nah, sekarang kita cek 320. Ini nggak ikut ya. Karena ini ratusan, ribuan, dan lain-lain nggak ada angka koma. Berarti ini nggak ikut. Ini berarti hanya 2 AP saja. Ini 0 ini nggak keikut ya. Karena dia nggak ada komanya. Ya. Jadi ingat jangan sampai 3 ya. Kamu tulis salah nanti. Nah, kalau yang ini berapa nih? Ini berarti ada 2 AP. Ya kan? Triknya kita lihat aja langsung. Harus hasilnya nanti 2 AP. Yang 2 AP yang mana? Ini nggak mungkin. Ini 3. Ini 3. Nah, ini juga 3. Berarti antara dua pilihan. C dan D. Oke ya. Baru nanti tinggal kita bagi normal. Berarti kalau 320, ya, kita bagi dengan 25. Ini kalau dalam perhitungan kita dapat sekitar 12,8 gram per centimeter kubik. Nah, sekarang kita cek. Yang selanjutnya kan kita bagi normal ya. Kita bagi kemudian hasil itu adalah AP terkecil. Nah, AP terkecilnya. Sekarang kita rubah jadi berapa AP dia di sini? Jadi 2 AP. Kalau 2 AP kan cuma depan 1, 2 kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Oh, ini angka 8. Kalau angka 8 kan lebih dari 5, maka nanti tinggal ditambahkan angka 1. Berarti kita tambahin sebelahnya. Jadi berapa? 13 gram per centimeter kubik. Ini jawabannya. Yang paling tepat adalah yang C. Next, nomor 35. Pada suatu pengukuran massa diperoleh hasil 0,01082 kg. Banyaknya angka penting. Nah, berarti yang ditanya banyak angka penting. Ini sering nih, kalau ada desimal kayak begini, ini angka desimalnya ini tidak usah kamu hitung. Berarti ini kita coret. Kemudian ketemu 0 lagi, ini kita coret. Baru sebelahnya nanti tinggal kita hitung. Walaupun di ujungnya nanti ada angka 0 ya, tetap kita hitung ya. Tapi di sini tidak ada. Berarti kita hitung, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah 4 angka penting. Lanjut, 35. 36 kita lanjut. 36 di antara pasangan berikut yang mempunyai satuan yang sama. Satuannya sama. Sekarang kita analisis. Satuannya sama. Daya dan tekanan. Ini bukan. Kalau daya itu satuannya watt. Kalau tekanan itu N per M kuadrat. Berarti ini bukan. Ya.
Berat itu satuannya Newton. Jadi jangan sampai disamain ya, berat. Kalau massa itu kilogram. Jadi jangan salah ya, jangan disamakan antara berat dan massa. Ini banyak yang salah. Berarti ini bukan ya. Gaya itu adalah impuls ya kan. Terus kalau gaya itu Newton, kalau impuls itu sebentar, kita coba F I sama dengan F kali T. Oh, berarti Newton second. Oke ya, ini bukan. Oke, kemudian gaya dengan berat. Gaya itu Newton, berat itu tadi apa? Newton, berarti ini sama. Kita cocokin dulu yang lainnya. Momentum. Momentum itu sama kayak impuls, berarti di situ ada kilogram meter second min 1, ya kan? Ini gaya itu Newton, berarti bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ingat ya, berat itu bukan sama dengan massa. 37. Sepotong bambu panjangnya adalah 17,55. Disambung dengan bambu lain yang panjangnya 5,08. Maka panjangnya. Kalau ada kata disambung, berarti sistemnya adalah ditambah. Nah, bagaimana kalau sistem ditambah? Pertama, ya kan, urutkan dulu sesuai koma. Ya, seperti biasa. Sesuai koma. Berarti di sini ada 17,55 ya, dengan satunya lagi 5,08. Ini tinggal kita tambahkan. Baru nanti tandai digit terakhir. Tandai digit ya, digit. Ini saya hapus dulu, salah tulis ya. Berarti di sini digit ya, bukan gigit tapi digit. Ini saya perbaiki dulu. Digit terakhir. Nah, kalau yang ini 5, ini terakhir ya, ini 5. Ini batasnya sama nih. Ini kalau batasnya sama, nggak usah repot-repot. Berarti nanti tinggal kalian jumlahkan aja seperti biasa. Ya kan? Kalau sesuai angka penting, jumlahkan aja langsung. Maka di sini menjadi, ini 5 tambah 8 itu adalah 13. 1 ini jadi 6. Koma di sini ada 12, di sini 2. Karena di sebelahnya di sini kita harus batasnya adalah 2 angka setelah koma. Ya, jadi kamu lihat adalah hasilnya itu ya, batas digit terakhir. Nah, atau bahasa biar kalian gampang ingatnya itu ada berapa angka setelah koma. Ini kan ada 2 angka nih, 2 angka. Maka hasilnya harus 2 angka di belakang koma. Ini udah langsung aja. Berarti jawaban yang pas adalah 22,63. Ya kan ya? 22,63 ini kalau kita cek itu dia ada nggak nih jawabannya? 22, nggak ada ya jawabannya ya. 22,58 bukan, 22,60 juga bukan, 22,6. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 22,63. Nomor 37 tidak ada jawabannya. Ya, ini kalau kita tuliskan bukan ini ya. Ini juga bukan. Harusnya 22,63. Oke, kita lanjut lagi. Di antara satuan berikut yang merupakan satuan energi adalah, kalau satuan energi berarti kalau di sini ada kata kilowatt. Kilowatt ini punyanya daya. Ini kita tulis aja biar kita tahu. Terus N per M. Ini N per M berarti Newton per meter. Ini saya belum tahu apa, nanti kalau kita analisis dapat di sini. Kemudian ada kilowatt jam ya. Ini kilowatt jam, watt ya. Bisa juga dia kilowatt, kilowatt jam. Kilowatt itu daya ya. Watt jam. Ya kan? Berarti daya dikali waktu ya kan? Kalau daya dikali waktu, karena rumus daya itu sama dengan usaha dibagi waktu, maka ini juga bisa termasuk ke dalam perumusan usaha. Tapi dia bukan SI ya. Ya, karena dia harus satuannya SI, kita cek nanti. Nah, di sini ada kilogram meter persegi second min 2. Nah, atau per second ini ya, karena kan per ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah pernah pelajari bahwa ini adalah merupakan satuan dari usaha, ya kan? Ya.
atau juga bisa juga energi. Nanti kita analisis dulu. Joule per second. Joule per second itu merupakan satuan dari daya. Jadi kalau di antara keseluruhan ini, mana yang lebih mendekati dari satuan usaha itu adalah cenderung yang di jawaban D. Karena nanti kalian boleh lihat saja untuk satuan-satuannya disesuaikan dengan satuan SI atau satuan sistem internasional. Oke, next. Nomor 39. Alat yang digunakan untuk mengukur diameter bola yang terkecil adalah, nah, pilihannya cuma ada dua dari sini. Nggak mungkin kalian menggunakan mistar, apalagi meteran, apalagi benang. Ya kan? Cukup hanya dua ini saja. Kira-kira menurut kalian manakah yang lebih spesifik ya dalam pengukuran untuk bola yang lebih kecil? Ya, kalau jangka sorong itu rahangnya sangat besar juga ya. Jangka sorong itu kayaknya kurang ya. Ya, yang lebih enak itu adalah biasanya menggunakan mikrometer screw. Karena dia bisa lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong. Oke, nomor 40. Nomor terakhir, 1 mikrometer setara dengan, nah, 1 mikrometer. Ingat tadi, kalau ada awalan panjang yang sifatnya kecil, ya, ada milimeter, ya kan? Kemudian ada mikrometer, ada nanometer, kemudian ada pikometer. Nah, di sini ada 10 pangkat min 3 meter, di sini ada 10 pangkat min 6 meter, di sini ada 10 pangkat min 9 meter, di sini ada 10 pangkat min 12 meter. Fokus kita ke mikro. Ini mikro nih, lambang mikro yang kayak M keriting ya. Ini mikro namanya. Ya, ini yang namanya mikrometer. Nah, mikrometer itu kalau kita rubah ke meter, itu jawabannya harusnya 10 pangkat min 6. Ada nggak 10 pangkat min 6 meter? Nggak ada ya. Maka nanti kita harus merubah menjadi mm, cm, dan dm. Ingat tangga? Kita mulai lagi. Kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Tambahin m semua. Dari meter, coba kita mau ngerubah ke dm. Kalau dm itu kan dia turun 1 ya. Kalau ngerubah ke dm turun 1 berarti kan dikalikan 10. Kalau dikalikan 10 berarti 10 pangkat min 6 ya kan dikalikan dengan 10 doang, ya kan? Maka nanti kita dapatnya adalah ini pangkat 1 ya. Kalau pangkat tadi kan tinggal kita tambahin aja. Berarti di sini 10 pangkat min 5 desimeter. Oke? Desimeter min 5 enggak? Oh, ini desimeter bukan. Ini coret ya. Desimeter juga kurang tepat. Ini kita coret. Oke. Turun berapa? Turun nanti kita coba ke sentimeter. Kalau sentimeter turun berapa kali? Ini 1, ini 2. Berarti 2 kali. Berarti 10 min 6 kali 10 pangkat 2 ya. Karena kan 100 kan. Berarti di sini harusnya dapatnya 10 pangkat min 4 cm. Oke? Min 4 cm. Kalau yang kita rubah senti harusnya min 4. Ini bukan. Oke? Nah, turun lagi berarti ke milimeter. Berapa kali? 1, 2, 3. Nah, turun 3 berarti jadi berapa? 10 pangkat 6 dikalikan dengan 10 pangkat 3. Karena turunnya 3 kali. Ya, berarti nanti tinggal kita jumlahkan. 10 pangkat min 6, 10 pangkat 3. Berarti min 6 tambah 3. Berarti 10 pangkat min 3 milimeter. Sekarang jawabannya ini bukan. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Oke, demikianlah pembahasan materi pengukuran dan besaran. Semoga dari soal-soal yang sudah kita bahas ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian semua, sehingga nanti ulangan kalian ataupun asesmen kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang akan datang. Sampai jumpa.